Ada satu hal yang sering kita lupa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Kita berlari, bekerja, mengejar, dan terus berusaha memperbaiki diri. Seolah-olah seluruh hasil akhir ada di tangan kita. Namun semakin kita memaksa segalanya berjalan sesuai keinginan, semakin kita merasa lelah, bahkan kehilangan arah. Filsafat Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun dalam. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya. Bekerja dengan sungguh-sungguh bukan berarti kita harus cemas terhadap hasil. Terus memperbaiki diri bukan berarti kita harus merasa kurang setiap saat. Ada keseimbangan yang sering terlewat, bahwa usaha adalah milik kita, tetapi hasil bukan sepenuhnya kuasa kita. Di channel ini, kita tidak mencari kesempurnaan. Kita belajar untuk lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jernih dalam melihat hidup. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi tentang bagaimana kita tetap teguh, bahkan ketika rencana itu berubah. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan hari ini, kita akan membahas satu prinsip yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap usaha dan hasil. Bekerja dan terus memperbaiki, sisanya akan selaras. Ada satu keyakinan yang diam-diam kita pegang sejak lama, bahwa jika kita berusaha cukup keras, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita percaya bahwa hidup ini bisa dikendalikan sepenuhnya, bahwa jika kita bekerja lebih lama, berpikir lebih matang, dan merencanakan lebih detail, maka hasilnya pasti sesuai harapan. Tapi realitas tidak selalu berjalan seperti itu. Dan di sanalah letak awal dari kegelisahan. Kita mulai merasa cemas ketika sesuatu melenceng sedikit dari rencana. Kita kecewa saat hasil tidak sebanding dengan usaha. Kita bahkan menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendali kita. Inilah ilusi itu, ilusi kendali. Kita mengira kita memegang kemudi penuh atas hidup ini, padahal yang benar-benar kita genggam hanyalah sebagian kecil darinya. Kita bisa memilih tindakan, tapi tidak bisa menjamin hasil. Kita bisa mengatur usaha, tapi tidak bisa memaksa semesta untuk selalu setuju. Namun semakin kita menolak kenyataan ini, semakin berat beban yang kita rasakan. Kita menjadi lelah. Bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi laut, berusaha menghentikan ombak dengan tangannya sendiri. Seberapa keras pun ia mencoba, ombak akan tetap datang dan pergi. Bukan karena ia kurang kuat, tapi karena memang bukan itu yang bisa ia kendalikan. Begitu juga dengan hidup. Ada begitu banyak hal yang berada di luar kuasa kita, pendapat orang lain, perubahan situasi, hasil akhir dari usaha kita. Tapi alih-alih menerimanya, kita justru memaksakan kendali, berharap semuanya tunduk pada keinginan kita. Dan tanpa sadar, kita menciptakan penderitaan kita sendiri. Filsafat Stoikisme mengingatkan kita pada sesuatu yang sederhana, namun sering diabaikan. Tidak semua hal perlu kita kendalikan. Justru ketika kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya, kita mulai menemukan ketenangan. Karena ketenangan tidak datang dari dunia yang selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi dari pikiran yang tidak lagi memaksakan dunia untuk berubah. Ini bukan tentang menyerah, ini tentang memahami batas. Tentang menyadari bahwa kendali sejati bukan terletak pada apa yang terjadi di luar sana, tetapi pada bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita melepaskan ilusi bahwa kita harus mengendalikan segalanya, sesuatu yang aneh terjadi, kita menjadi lebih ringan, lebih fokus, lebih jernih. Kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang hasil, karena kita tahu bahwa tugas kita hanya satu, melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki saat ini, dan sisanya, biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin selama ini kita tidak benar-benar kelelahan, karena hidup terlalu berat. Mungkin kita hanya terlalu lama memegang sesuatu yang seharusnya kita lepaskan. Dan saat kita akhirnya berani melepaskan ilusi kendali itu, kita tidak kehilangan arah, kita justru mulai menemukannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu prinsip sederhana dalam Stoikisme yang mampu mengubah cara kita memandang hidup secara mendasar. Namun seringkali terlewat karena terasa terlalu sederhana. Prinsip itu adalah dikotomi kendali.
bahwa dalam hidup ini, segala sesuatu terbagi menjadi dua, hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan hal-hal yang tidak, sekilas terdengar biasa, bahkan mungkin terlalu jelas. Tapi jika benar-benar dipahami, prinsip ini mampu meruntuhkan begitu banyak kegelisahan yang selama ini kita anggap wajar. Yang berada dalam kendali kita hanyalah hal-hal yang berasal dari dalam diri, pikiran kita, sikap kita, keputusan kita, dan tindakan kita. Sementara itu hasil dari tindakan tersebut tidak sepenuhnya milik kita. Penilaian orang lain, respon dunia, keberhasilan atau kegagalan, bahkan apa yang akan terjadi besok, semuanya berada di luar kendali kita. Namun, disinilah kesalahan yang sering terjadi. Kita justru menaruh energi terbesar kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita menghabiskan waktu memikirkan bagaimana orang lain melihat kita. Kita cemas tentang hasil yang belum tentu terjadi. Kita frustrasi karena dunia tidak berjalan sesuai rencana. Dan tanpa sadar kita mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, diri kita sendiri. Bayangkan seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya mencoba mengatur arah angin, tetapi melupakan cara mengendalikan layarnya sendiri. Seberapa jauh ia bisa berlayar? Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mengarahkan usaha itu ke tempat yang tepat. Bukan pada hasil, tetapi pada proses. Bukan pada dunia luar, tetapi pada dunia batin, karena di sanalah letak kekuatan sejati. Ketika kita mulai memisahkan dengan jelas apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, sesuatu yang menarik terjadi. Kita berhenti menyalahkan keadaan. Kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh. Dan perlahan, kita mulai membangun ketenangan yang tidak mudah terguncang. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau tidak peduli. Ini berarti kita menjadi lebih bijak dalam memilih di mana kita meletakkan perhatian kita. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berkembang. Namun kita tidak lagi terikat pada hasilnya karena kita tahu nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar sana, tetapi oleh bagaimana kita bertindak di dalam sini. Dikotomi, kendali bukan hanya konsep. Ia adalah cara hidup, cara untuk tetap teguh di tengah ketidakpastian, cara untuk tetap tenang di tengah perubahan, dan cara untuk mengembalikan fokus kita pada satu hal yang benar-benar penting. Bagaimana kita menjalani hidup ini dari dalam diri kita sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menggerogoti ketenangan kita, kebiasaan untuk selalu melihat ke garis akhir, tanpa benar-benar hadir di setiap langkah yang kita jalani. Kita diajarkan sejak lama untuk mengejar hasil, nilai yang tinggi, pencapaian yang terlihat, pengakuan dari orang lain. Seolah-olah semua itu adalah bukti bahwa hidup kita berjalan dengan benar. Dan tanpa kita sadari, kita mulai mengukur diri kita, bukan dari apa yang kita lakukan hari ini, tetapi dari apa yang belum kita capai. Disinilah letak masalahnya. Ketika hasil menjadi pusat perhatian, proses terasa seperti beban, sesuatu yang harus dilalui secepat mungkin, bukan sesuatu yang layak dijalani dengan penuh kesadaran. Kita bekerja, tapi pikiran kita sudah berada di masa depan. Kita berusaha, tapi hati kita dipenuhi kekhawatiran, apakah semua ini akan berhasil atau tidak. Akibatnya kita kehilangan satu hal yang paling penting. Kehadiran filsafat stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa hidup tidak terjadi di hasil akhir, tetapi di setiap tindakan yang kita lakukan saat ini. Hasil adalah sesuatu yang belum tentu datang, namun proses selalu ada di tangan kita. Ketika kita mengalihkan fokus dari hasil ke proses, cara kita menjalani hidup mulai berubah. Kita tidak lagi bekerja hanya untuk mencapai sesuatu, tetapi untuk menjadi sesuatu. Kita tidak lagi melihat usaha sebagai alat semata, tetapi sebagai bagian dari identitas kita. Setiap langkah kecil menjadi bermakna. Setiap perbaikan, sekecil apapun, menjadi kemajuan. Dan yang paling penting, kita berhenti menunda rasa puas. Karena jika kebahagiaan hanya kita letakkan di akhir perjalanan, maka sepanjang perjalanan kita akan merasa kekurangan. Namun ketika kita mulai menghargai proses, kita menemukan bahwa ketenangan bisa hadir di setiap langkah. Ini bukan berarti kita berhenti memiliki tujuan. Tujuan tetap penting. Namun tujuan bukan lagi satu-satunya sumber makna.
Makna itu hadir saat kita memilih untuk tetap disiplin ketika tidak ada yang melihat, saat kita tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Saat kita terus memperbaiki diri, bukan karena tekanan tetapi karena kesadaran. Fokus pada proses juga membebaskan kita dari ketakutan yang tidak perlu. Karena selama kita melakukan yang terbaik, hari ini kita tidak perlu terlalu cemas tentang apa yang akan terjadi besok. Kita tahu bahwa kita sudah berada di jalur yang benar. Dan jika suatu saat hasilnya tidak sesuai harapan, kita tidak akan hancur karena kita tidak pernah menggantungkan seluruh nilai diri kita pada hasil itu. Kita tahu bahwa yang kita bangun selama ini bukan hanya pencapaian, tetapi karakter. Bukan hanya tujuan, tetapi cara hidup. Mungkin selama ini, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang jauh di depan, hingga lupa melihat apa yang sedang kita jalani sekarang. Padahal, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang bagaimana kita melangkah. Dan ketika kita benar-benar hadir, dalam proses itu kita akan menyadari satu hal, bahwa ketenangan yang kita cari ternyata tidak menunggu di akhir. Ia sudah ada di setiap langkah yang kita jalani dengan sadar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering kita anggap sebagai bagian wajar dari bekerja, kecemasan. Kita merasa bahwa jika kita tidak cemas, berarti kita tidak cukup peduli. Jika kita tidak khawatir, berarti kita tidak cukup serius. Seolah-olah kegelisahan adalah tanda bahwa kita sedang berjuang. Namun benarkah demikian? Atau justru, kecemasan itu bukan tanda kesungguhan, melainkan tanda bahwa kita terlalu melekat pada sesuatu yang belum tentu menjadi milik kita? Banyak dari kita bekerja bukan hanya dengan tenaga, tetapi juga dengan beban pikiran yang tidak perlu. Kita memikirkan hasil sebelum waktunya. Kita membayangkan kegagalan yang belum terjadi. Kita mencoba mengantisipasi setiap kemungkinan buruk, seakan-akan dengan begitu kita bisa menghindarinya, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kita tenggelam dalam kecemasan, semakin kabur fokus kita, semakin berat langkah kita, dan tanpa sadar, kualitas dari apa yang kita kerjakan justru menurun. Filsafat Stoikisme menawarkan cara pandang yang berbeda. Ia tidak mengajarkan kita untuk berhenti bekerja keras. Ia mengajarkan kita untuk bekerja dengan pikiran yang tenang, karena kecemasan tidak pernah benar-benar membantu kita bekerja lebih baik. Ia hanya membuat kita merasa seolah-olah kita sedang melakukan sesuatu, padahal kita hanya terjebak dalam pikiran sendiri. Bekerja tanpa kecemasan bukan berarti kita menjadi santai tanpa arah. Ini berarti kita memisahkan antara usaha dan kekhawatiran. Kita tetap memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Kita tetap disiplin, tetap bertanggung jawab, namun kita tidak lagi membawa beban hasil ke dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita memahami bahwa tugas kita adalah berusaha, bukan memastikan segalanya berjalan sempurna. Ada perbedaan yang halus. Namun sangat penting, orang yang bekerja dengan kecemasan akan selalu merasa dikejar waktu, takut salah, dan sulit menikmati apa yang ia lakukan. Sementara orang yang bekerja dengan tenang tetap bergerak maju. Tetapi dengan kejernihan, ia tidak terburu-buru, namun juga tidak menunda. Ia tidak panik, namun tetap waspada. Ia hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang ia kerjakan. Dan dari sana, kualitas lahir secara alami. Karena pikiran yang tenang mampu melihat dengan lebih jelas, mampu mengambil keputusan dengan lebih bijak, mampu bertahan lebih lama. Mungkin selama ini kita mengira bahwa untuk berhasil kita harus selalu merasa tegang. Padahal, ketegangan yang terus-menerus justru menguras energi yang seharusnya kita gunakan untuk berkembang. Bayangkan bekerja dengan pikiran yang tidak dipenuhi oleh bagaimana jika, tanpa bayangan kegagalan yang terus menghantui, tanpa tekanan untuk selalu memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Hanya ada satu fokus, melakukan yang terbaik saat ini. Disitulah letak kekuatan yang sering kita abaikan. Karena ketenangan bukan membuat kita lemah, ketenangan membuat kita lebih tajam, lebih stabil, lebih konsisten. Dan ketika kita mulai bekerja tanpa kecemasan berlebih, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, kita juga menjadi lebih utuh. Tidak terpecah antara tindakan dan pikiran, tidak terjebak antara masa kini dan masa depan. Kita hanya ada di satu tempat, di sini, saat ini, melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan mungkin, disitulah cara terbaik untuk bekerja. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kejernihan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu dorongan dalam diri kita yang jarang kita pertanyakan.
Keinginan untuk menjadi sempurna, kita ingin hasil yang tanpa celah, proses yang tanpa kesalahan, hidup yang berjalan sesuai rencana, tanpa hambatan, tanpa kegagalan. Dan ketika realitas tidak memenuhi standar itu, kita mulai gelisah, kita merasa kurang, kita merasa tertinggal, kita merasa seolah-olah ada yang salah dengan diri kita. Padahal mungkin yang salah bukanlah hidup kita, tetapi cara kita memandangnya. Filsafat Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sering sulit diterima, bahwa ketidaksempurnaan bukanlah gangguan dalam hidup, ia adalah bagian dari hidup itu sendiri. Tidak ada proses yang benar-benar mulus. Tidak ada perjalanan yang bebas dari kesalahan. Bahkan usaha terbaik kita pun tidak selalu menghasilkan sesuatu yang ideal, dan itu bukan kegagalan, itu kenyataan. Namun kita sering menolak kenyataan ini. Kita memperlakukan kesalahan sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Kita melihat kekurangan sebagai kelemahan, bukan sebagai ruang untuk bertumbuh. Akibatnya, kita hidup dalam tekanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Kita takut mencoba karena takut salah. Kita menunda langkah karena takut tidak sempurna. Dan, tanpa sadar, kita justru berhenti berkembang. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti kita berhenti berusaha menjadi lebih baik. Justru sebaliknya. Ini adalah pengakuan jujur bahwa perbaikan hanya bisa terjadi jika kita bersedia melihat kekurangan, tanpa menyangkalnya bahwa kita bisa tetap melangkah, meski belum sempurna. Ada kebebasan yang muncul ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri. Kita menjadi lebih ringan, lebih berani mencoba, lebih terbuka terhadap proses, karena kita tidak lagi terjebak dalam standar yang kaku, yang seringkali tidak realistis. Kita mulai memahami bahwa nilai kita tidak terletak pada kesempurnaan hasil, tetapi pada kejujuran usaha, bahwa setiap kesalahan bukanlah bukti kegagalan, tetapi bagian dari pembelajaran, dan setiap kekurangan bukanlah akhir, tetapi titik awal. Bayangkan jika kita bisa melihat diri kita sendiri tanpa tekanan untuk selalu benar, tanpa tuntutan untuk selalu berhasil, tanpa rasa takut untuk terlihat belum cukup. Kita akan tetap bekerja, tetap belajar, tetap berkembang. Namun, dengan satu perbedaan besar, kita tidak lagi melawan diri kita sendiri. Kita berjalan bersama proses, bukan melawannya, karena hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Dan mungkin, ketenangan itu tidak datang ketika semuanya sudah sempurna, tetapi ketika kita akhirnya menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dipisahkan, bukan sesuatu yang harus dihapus, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Dan ketika kita mampu menerimanya, kita tidak hanya menemukan kedamaian, kita juga menemukan ruang untuk benar-benar bertumbuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering kita tunggu sebelum mulai bergerak, motivasi. Kita menunggu merasa siap, menunggu semangat itu datang, menunggu dorongan yang membuat segalanya terasa lebih mudah untuk dilakukan. Dan ketika motivasi itu hadir, kita bergerak dengan penuh energi. Kita merasa tak terbendung. Kita yakin kali ini akan berbeda. Namun ada satu masalah, motivasi tidak pernah tinggal lama. Ia datang dan pergi, kadang kuat, kadang hilang tanpa jejak. Dan ketika ia menghilang, kita ikut berhenti. Disinilah banyak perjalanan terhenti. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu bergantung pada sesuatu yang tidak stabil. Filsafat Stoikisme mengajarkan pendekatan yang berbeda. Ia tidak menolak motivasi, tetapi tidak menjadikannya sebagai fondasi utama. Karena yang benar-benar membawa perubahan bukanlah perasaan sesaat, melainkan tindakan yang diulang, terus-menerus. Itulah konsistensi. Konsistensi tidak selalu terasa menyenangkan. Ia tidak selalu datang dengan semangat yang membara. Bahkan seringkali, ia terasa biasa saja. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia tidak bergantung pada suasana hati. Ia tidak menunggu waktu yang sempurna. Ia hanya membutuhkan satu hal, keputusan untuk tetap bergerak, meski tanpa dorongan besar. Orang yang mengandalkan motivasi akan bergerak cepat, tapi tidak selalu jauh. Sementara orang yang mengandalkan konsistensi mungkin bergerak lambat, tetapi ia tidak berhenti. Dan dalam jangka panjang, itulah yang membuat perbedaan, karena perubahan besar tidak terjadi dalam satu momen penuh semangat. Ia terjadi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan berulang kali, bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika tidak ada yang terasa istimewa.
Bayangkan seseorang yang terus memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit setiap hari, tanpa lonjakan besar, tanpa drama, hanya kemajuan kecil yang konsisten. Dalam waktu tertentu ia akan berada di tempat yang jauh berbeda dari titik awalnya. Bukan karena ia selalu termotivasi, tetapi karena ia tidak berhenti. Konsistensi juga membentuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil. Ia membentuk identitas. Kita bukan menjadi apa yang kita rencanakan, kita menjadi apa yang kita lakukan berulang kali. Setiap tindakan kecil yang kita ulang, perlahan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika kita memilih untuk tetap bergerak, bahkan di hari-hari tanpa motivasi, kita sedang membangun sesuatu yang tidak mudah runtuh. Kita sedang membangun disiplin, sesuatu yang jauh lebih stabil daripada semangat sesaat. Mungkin selama ini kita terlalu sering menunda langkah, menunggu perasaan yang tepat, padahal langkah kecil yang dilakukan hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus ditunda. Kita tidak perlu merasa siap untuk mulai. Kita hanya perlu mulai, lalu melanjutkannya hari demi hari, tanpa perlu terlihat hebat, tanpa perlu terasa luar biasa. Cukup konsisten, karena pada akhirnya bukan motivasi yang menentukan sejauh mana kita melangkah, tetapi seberapa lama kita mampu bertahan. Dan ketika kita mampu bertahan dalam proses itu, kita tidak hanya mencapai tujuan, kita juga menemukan ketenangan dalam perjalanan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kata yang sering kita hindari, kegagalan. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang harus dijauhi, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menandakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup mampu, atau tidak cukup layak, dan karena itu kita melakukan banyak hal untuk menghindarinya. Kita menunda langkah karena takut salah, kita memilih jalan yang aman agar tidak jatuh, kita bahkan terkadang berhenti, mencoba, hanya untuk memastikan kita tidak merasakan kegagalan itu. Namun tanpa kita sadari, cara pandang seperti ini justru membatasi kita. Karena hidup tidak pernah benar-benar bebas dari kegagalan. Filsafat Stoikisme mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan ketakutan kita selama ini, bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, ia adalah sesuatu yang harus dipahami. Dalam pandangan Stoik, kegagalan bukanlah hasil akhir yang menentukan nilai diri kita. Ia hanyalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan yang menunjukkan di mana kita perlu belajar, di mana kita perlu memperbaiki diri, dan di mana kita perlu mengubah arah. Namun kita sering memberi makna yang terlalu besar pada kegagalan. Kita menganggapnya sebagai penilaian mutlak terhadap siapa kita. Padahal, kegagalan tidak pernah benar-benar berbicara tentang diri kita. Ia hanya berbicara tentang satu usaha yang tidak berjalan sesuai harapan. Itu saja, tidak lebih. Masalahnya bukan pada kegagalan itu sendiri. Masalahnya ada pada cara kita memaknainya. Ketika kita melihat kegagalan sebagai akhir, kita akan berhenti. Namun, ketika kita melihatnya sebagai umpan balik, kita akan belajar. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Bayangkan seseorang yang jatuh saat berjalan. Apakah jatuh itu berarti ia tidak mampu berjalan, atau justru bagian dari proses belajar agar langkahnya menjadi lebih seimbang? Kegagalan bekerja dengan cara yang sama. Ia memberitahu kita sesuatu yang tidak bekerja. Ia menunjukkan batas kita saat ini. Dan jika kita bersedia melihatnya dengan jernih, ia juga memberi arah untuk menjadi lebih baik. Namun untuk bisa melihatnya seperti itu, kita harus mengubah perspektif kita. Kita harus berhenti mengaitkan kegagalan dengan harga diri. Berhenti menjadikannya sebagai beban emosional yang berlarut-larut, dan mulai melihatnya sebagai bagian yang netral dari proses bertumbuh. Ini bukan berarti kita meremehkan kegagalan, ini berarti kita tidak lagi dihancurkan olehnya. Kita tetap merasakan kecewa, tetap merasakan beratnya, namun kita tidak tinggal di sana. Kita bergerak, kita belajar, kita melanjutkan, karena kita memahami bahwa setiap kegagalan membawa sesuatu, entah itu pelajaran, ketahanan, atau kejelasan arah. Dan semakin kita terbiasa melihat kegagalan dengan cara ini, semakin berkurang ketakutan kita untuk mencoba. Kita menjadi lebih berani, bukan karena kita yakin akan selalu berhasil, tetapi karena kita tahu bahwa kegagalan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan kita. Mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita tidak cukup,
Padahal bisa jadi kita hanya sedang berada di bagian proses yang memang harus dilalui. Dan ketika kita mampu mengubah cara pandang itu, kegagalan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Ia menjadi bagian yang menguatkan, bagian yang membentuk kita, bagian yang perlahan membawa kita menuju versi diri yang lebih utuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu beban yang sering kita bawa tanpa sadar, ekspektasi. Kita membayangkan bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita menyusun skenario ideal di dalam pikiran tentang hasil yang sempurna, tentang orang lain yang selalu mengerti, tentang masa depan yang sesuai rencana. Dan pada awalnya semua itu terasa wajar. Namun perlahan, ekspektasi itu berubah menjadi tuntutan. Kita mulai merasa bahwa hidup harus berjalan seperti yang kita bayangkan, bahwa usaha kita harus membuahkan hasil tertentu, bahwa orang lain harus bersikap sesuai harapan kita. Dan ketika kenyataan tidak memenuhi semua itu, kekecewaan pun muncul, bukan karena hidup terlalu kejam, tetapi karena ekspektasi kita terlalu sempit. Filsafat Stoikisme mengingatkan kita bahwa sebagian besar penderitaan tidak datang dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadapnya. Ekspektasi yang tidak realistis membuat kita terus-menerus membandingkan kenyataan dengan versi ideal yang kita ciptakan sendiri. Dan hampir selalu, kenyataan itu kalah. Akibatnya kita hidup dalam rasa kurang yang tidak pernah selesai. Kita sulit merasa puas bahkan ketika kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sulit merasa tenang bahkan ketika tidak ada masalah besar, karena pikiran kita terus mengatakan, ini seharusnya bisa lebih baik. Melepaskan ekspektasi bukan berarti kita berhenti memiliki harapan. Ini bukan tentang hidup tanpa arah atau tujuan. Ini tentang membedakan antara harapan yang sehat dan tuntutan yang tidak realistis. Harapan yang sehat memberi ruang. Ia terbuka pada kemungkinan. Ia menerima bahwa hasil bisa berbeda tanpa harus menghancurkan diri kita. Namun ekspektasi yang tidak realistis bersifat kaku. Ia menuntut kepastian dari sesuatu yang pada dasarnya tidak pasti, dan disitulah konflik muncul. Kita mencoba mengontrol sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita memaksakan dunia untuk mengikuti keinginan kita, dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa seolah-olah ada yang salah, padahal yang tidak selaras adalah harapan kita. Bayangkan jika kita mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Kita tetap berusaha, tetap merencanakan, tetap memiliki arah. Namun kita tidak lagi menggantungkan ketenangan kita pada apakah semua itu berjalan sesuai bayangan. Kita memberi ruang bagi kenyataan untuk hadir apa adanya, tanpa perlawanan yang berlebihan, tanpa kekecewaan yang berkepanjangan, karena kita memahami satu hal sederhana, bahwa hidup tidak pernah berjanji untuk mengikuti skenario kita, dan justru disitulah letak kebebasan. Ketika kita tidak lagi terikat pada ekspektasi yang kaku, kita mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Kita lebih mudah menerima, lebih mudah beradaptasi, lebih mudah merasa cukup. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kita berhenti menuntut kesempurnaan darinya. Mungkin selama ini, kita terlalu sibuk mengejar versi ideal dari hidup, hingga lupa menghargai apa yang sudah ada. Dan mungkin, ketenangan itu bukan datang ketika semua sesuai harapan, tetapi ketika kita berhenti memaksakan harapan itu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada dua kecenderungan yang sering menarik kita ke arah yang berlawanan. Di satu sisi kita ingin terus berusaha. Kita ingin berkembang, memperbaiki diri, dan mencapai sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Namun di sisi lain, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita percepat, dan tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dan di antara dua hal itu, seringkali kita terjebak jika kita terlalu fokus pada usaha kita. Menjadi tegang, kita memaksa segalanya berjalan sesuai rencana. Kita sulit menerima ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan. Namun jika kita terlalu menekankan penerimaan, kita bisa terjebak dalam pasrah yang salah arah. Kita berhenti mencoba, kita kehilangan dorongan untuk berkembang. Filsafat Stoikisme tidak memilih salah satu di antara keduanya. Ia mengajarkan keseimbangan, harmoni antara usaha dan penerimaan, bahwa kita tetap harus berusaha, namun tanpa melawan kenyataan, bahwa kita tetap bergerak maju, namun tanpa kehilangan ketenangan ketika hasil tidak sesuai harapan.
ini bukan sesuatu yang instan untuk dipahami. Karena secara alami, kita ingin kepastian. Kita ingin usaha kita selalu berbanding lurus dengan hasil. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Dan justru karena itulah kita perlu memahami di mana kita harus berusaha. Dan di mana kita harus menerima usaha adalah bagian kita. Penerimaan adalah kebijaksanaan kita. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan yang terbaik. Kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Namun setelah itu, kita belajar untuk melepaskan. Bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita memahami bahwa ada batas yang tidak bisa kita lewati. Ada hal-hal yang hanya bisa kita hadapi, bukan kita ubah. Bayangkan seseorang yang menanam pohon. Ia menyiram, merawat, dan menjaga tanahnya dengan penuh perhatian. Namun ia tidak bisa memaksa pohon itu tumbuh lebih cepat. Ia tidak bisa menentukan kapan buah itu akan muncul. Jika ia memaksakan semuanya, ia hanya akan merasa frustrasi. Namun jika ia berhenti merawatnya, pohon itu tidak akan tumbuh. Disitulah harmoni itu berada, antara melakukan yang perlu dilakukan dan menerima apa yang tidak bisa dipaksakan. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan cara ini, sesuatu mulai berubah. Kita tetap produktif, tetapi tidak tertekan. Kita tetap memiliki tujuan, tetapi tidak terikat. Kita tetap bergerak maju, tetapi tidak kehilangan ketenangan. Karena kita tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kita bekerja bersama kenyataan. Mungkin selama ini kita terlalu sering memilih salah satu, antara memaksa atau menyerah. Padahal keduanya bukanlah jawaban. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan, keberanian untuk berusaha, dan kebijaksanaan untuk menerima. Dan ketika dua hal ini berjalan beriringan, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dilawan, melainkan sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan lebih ringan, dengan lebih sadar, dengan lebih selaras. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering kita cari tanpa benar-benar kita pahami, keselarasan. Kita ingin hidup terasa tenang, kita ingin semuanya terasa pas. Tidak terlalu berat, tidak terlalu kacau, tidak penuh konflik batin. Dan karena itu, kita mulai menjadikan keselarasan sebagai tujuan. Kita mengejarnya, kita mencoba menciptakannya. Kita bahkan memaksakan diri untuk merasa tenang. Meskipun di dalam diri kita masih penuh pertentangan, namun disitulah letak kesalahannya. Keselarasan bukan sesuatu yang bisa dipaksa, ia bukan hasil dari kontrol penuh atas hidup, ia bukan sesuatu yang bisa kita capai hanya dengan keinginan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa keselarasan bukanlah tujuan utama, melainkan dampak dari cara kita berpikir, dampak dari cara kita bertindak, dan dampak dari bagaimana kita merespons kehidupan. Ketika kita mencoba langsung mengejar keselarasan, kita sering terjebak dalam kontradiksi. Kita ingin tenang, tapi kita memaksakan hasil. Kita ingin damai, tapi kita melawan kenyataan. Kita ingin hidup terasa ringan, tapi kita menggenggam terlalu banyak hal yang seharusnya dilepaskan. Akibatnya, yang kita rasakan justru sebaliknya. Semakin kita mengejar ketenangan, semakin ia terasa menjauh, karena kita mencarinya di tempat yang salah. Keselarasan tidak lahir dari usaha untuk terlihat tenang. Ia lahir dari fondasi yang lebih dalam, dari kemampuan untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, dari keberanian untuk tetap berusaha tanpa terikat pada hasil, dari kesediaan untuk menerima ketidaksempurnaan tanpa kehilangan arah. Semua itu adalah proses. Dan keselarasan adalah hasil sampingannya. Ia datang perlahan, tidak selalu terasa di awal. Namun semakin kita menjalani hidup dengan cara yang benar, semakin ia muncul dengan sendirinya. Seperti air yang menjadi tenang ketika tidak terus diaduk. Kita tidak perlu memaksa air itu untuk diam. Kita hanya perlu berhenti mengganggunya. Begitu juga dengan pikiran kita. Ketika kita berhenti memaksakan ekspektasi, berhenti melawan kenyataan, berhenti menggantungkan diri pada hal-hal yang rapuh, perlahan ketenangan itu muncul. Bukan karena kita mencarinya, tetapi karena kita menciptakan kondisi di mana ia bisa hadir. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada hasil akhir dari kehidupan, ingin semuanya terasa selaras, ingin semuanya terasa baik, padahal keselarasan bukanlah sesuatu yang kita capai di ujung perjalanan, ia adalah sesuatu yang tumbuh sepanjang perjalanan itu sendiri.
Dan ia hanya muncul ketika kita hidup dengan cara yang selaras dengan prinsip yang benar, bukan dengan paksaan, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan kesadaran, dengan kejujuran pada diri sendiri, dan dengan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah. Pada akhirnya kita tidak perlu mengejar keselarasan. Kita hanya perlu menjalani hidup dengan benar, dan ketika itu terjadi, keselarasan akan datang dengan sendirinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,